Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Yasin Mirza untuk mengupas terkait primbon Jawa. Akan tetapi alangkah baiknya marilah kita saling doa bidoa, semoga saya beserta keluarga dan saudaraku dimanapun berada yang selalu mengikuti channel Yasin Mirza ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi keluarganya, diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat di dunia wal akhirah. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyiduna wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersolawat besok hidup kita mendapatkan ridhonya Allah dan di akhir hidup kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dan berbagi ilmu terkait tentang ilmu titen atau primbon Jawa yang mengenai pembangunan gedung ataupun rumah, yang bulan-bulan apa yang perlu dihindari untuk pembuatan atau mengawali buat rumah. Yang pertama, bulan yang perlu kita hindari untuk mengawali bangunan rumah yaitu di bulan Muharram atau orang Jawa ngarani ulan suro. Di bulan suro itu kalau orang Jawa itu dihindari karena dalam ilmu Jawa itu biasanya panas, atau juga untuk menghargai bahwa di bulan Muharram ataupun bulan Syuro itu bulan yang penuh duka karena pada zaman dulu pernah terjadi perselisihan antara keluarga Kanjeng Nabi dengan kelompok-kelompok lain yang mengakibatkan cucu Kanjeng Nabi terbunuh di bulan itu. Makanya orang Jawa itu menghindari. Itu alasan orang Jawa dan untuk menghargai maksudnya hari duka dibuat mengawali bangunan rumah. Dan biasanya kalau di bulan Syuro dibuat pembangunan rumah, satu itu biasanya yang menempati gak kerasan ataupun panas dalam segi pencarian rezeki dipersulit oleh Allah. Ketika rezeki mudah, mungkin di keluarganya banyak kejadian-kejadian atau cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan, maka sebagai titen orang Jawa di bulan itu ketika mengawali bangunan rumah ataupun gedung yang lainnya, maka itu perlu dihindari. Bulan yang kedua yang perlu dihindari dalam untuk mengawali bangunan rumah ataupun bangunan yang lainnya itu adalah di bulan Mulut. Karena di bulan Mulut adalah bulan suci, di mana di bulan Mulut itu atau Rabiul Awal itu adalah bulan di mana dilahirkan manusia terbaik di dunia yaitu baginda Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di bulan Sya'ban. Sya'ban iku carane wong kene nu ruwah. Cara orang Tuban sini Jawa Timur adalah di bulan Ruwah. Maka di bulan Ruwah itulah orang Jawa menghindari untuk mengawali bangunan rumah atau melanjutkan. Yang keempat adalah di bulan Selo. Selo itu Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah itu biasanya orang Jawa itu tidak banyak yang menggunakan di bulan itu karena bulan Selo itu jari ini Selo sesele olo. Jadi ketika membuat bangun rumah di bulan-bulan itu maka banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyenangkan. Itu untuk bulannya. Jadi perlu diketahui ada 4 bulan yang perlu dihindari dalam membangun rumah. Yang pertama adalah bulan Syuro atau Muharram,
Yang kedua adalah bulan Rabiul Awal atau bulan mulut. Yang ketiga adalah bulan Ruah atau Sya'ban. Yang keempat adalah bulan Selo ataupun Dzulhijjah. 4 bulan ini biasanya kalau orang Jawa baru dihindari. Bolehkah tidak? Kalau jenengan semuanya artinya yakin ya nggak apa-apa. Tapi sebagai ikhtiar orang Jawa, ilmu titenya orang Jawa, ketika 4 bulan ini dipergunakan untuk mengawali bangunan apapun biasanya, nah banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai ilmu titen orang Jawa itu perlu dihindari, bukan mengharamkan, tidak. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah ilmu titen. Kita diwajibkan untuk berikhtiar. Ketika di bulan itu biasanya Allah mendatangkan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kenapa? Kita tidak milih yang lain. Seperti itu. Dan yang terpenting di dalam pembangunan rumah, selain 4 bulan tadi, juga akan dicari hitungan-hitungan yang pas untuk mendirikan bangunan rumah. Contohnya, di hari yang neptunya nanti ketika kita hitung, yang pas di hitungan Guno dan Rekso. Contoh Guno Rekso itu di hari apa? Contoh kalau di bulan sekarang bulan Rajab ya, Ahad Legi bisa di bulan Rajab, karena Ahad Legi, Ahad 5, Legi 5 hitungnya 10. Ketika dihitung Guno Rekso Rogoh Semboyong, Guno Rekso Rogoh Semboyong, Guno Rekso, nah, ini 10. Maka di bulan Rajab ini di Ahad Legi itu menurut orang Jawa itu baik untuk mengawali atau membuat bangunan rumah ataupun gedung yang lainnya. Di bulan besar juga bisa, contohnya di hari Ahad Wage juga bisa. Kalau Ahad Legi di bulan besar tidak diperbolehkan menurut orang Jawa, karena Ahad Legi sirian di bulan besar adalah leginya. Maka di selain 4 bulan ini, orang Jawa juga mencari hari-hari yang hitungannya itu pas untuk bangunan. Karena banyak loh ya, hitungan kalau orang bangunan ini perlu diketahui juga. Kalau dalam pembangunan ilmunya itu adalah Guno Rekso Rogoh Semboyong. Dalam mencari perjodohan atau hari pernikahan hitungannya beda lagi. Hitungannya adalah kaki, nini, bopo, biung. Nah seperti ini. Kaki itu kakek, nini itu sampai tua, nenek, bopo itu bapak, kalau biung itu adalah ibu. Berarti hitungannya kalau bisa itu kaki dan nini itu untuk hitungan hari pernikahan. Semoga dengan hari itu Allah memberikan umur panjang sampai perjodohan kakek nenek, nggak putus di tengah jalan seperti itu. Jadi nggak mudah cerai gitu loh. Ketika ada permasalahan saling kuat sampai tua. Dan di hitungan untuk menanam polijo juga beda lagi. Ada hitungannya adalah itu sandang pangan loropati. Kalau hitungan orang 7 bulanan juga beda lagi. Namanya Sri Dadi Komo Uro. Itu adalah ilmu-ilmu Jawa. Ketika membeli Rojokoyo juga beda lagi. Hitungannya adalah suku Watu Gajah Buto. Kalau tidak tipe Watu, ya tipe gajah. Hitungan memberikan kirim doa yang terus ini selamatan 100 harinya, 40 harinya, pendak papundut ataupun 1000 harinya, hitungannya juga beda lagi. Hitungannya adalah gunung, jengkur, segoro sat. Kalau bisa adalah gunung atau segoro. Kalau tipe segoro ini biasanya ketika kita kirim doa dengan ikhtiar ini, setelah kegiatan itu kita dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki. Jadi hitungannya kalau orang meninggal itu kita kirim doa seperti 40 hari, 100 harinya. Kalau kirim doa setiap setelah sholat kita diperbolehkan oleh Allah. Dimanapun kita tempatnya insya Allah boleh. Cuma dalam ikhtiar Jawa untuk kirim doa dengan sedekah seperti itu ada hitungannya. Jadi hitungannya adalah tadi gunung, jengkur, segoro sat. Dan ini bisa dibuat ilmu titennya. Ketika ada orang yang meninggal pada waktu harinya itu, hitungannya tipe sat. Setelah meninggal itu keluarganya biasanya itu dalam ikhtiar mencari rezeki agak kesulitan. Dan itu minimal kurang lebih sampai 1 windu atau 8 tahun bisa dibuktikan.
itu ya, itu ilmu titian orang Jawa, tapi tidak semuanya. Tapi bisa dibuktikan dari sebelumnya seperti apa dan sesudah 8 tahun itu seperti apa. Itu adalah ilmu Jawa. Saudaraku dimanapun berada, sekali lagi ini hanya ilmu titen. Cocok dinggo, gak cocok gak usah dipaido. Gelem meremongokno, gak gelem tinggal. Yang penting kita saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Adalah semoga dengan ilmu ini, kalau memang jenengan semuanya mau belajar lewat ini, saya perbolehkan dengan menekan tombol komentar qabil tuh. Insya Allah semoga dengan ikhtiar ini Allah ridho. Apa yang saya ketahui ini bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun berada. Semoga saudaraku semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya diberkahi oleh Allah. Sekali lagi salam seduluran, selawas mugi pikantuk kawelasan Gusti Kang Maha Welas Rahayu, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.